Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tin Yulianti, pada mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Dan hari ini kita akan mengambil topik mengenai etika dan etiket. Mengapa kita harus menerapkan etika? Karena jika kita menerapkan etika, kita akan menjadi pribadi yang menarik. Kita akan memiliki sikap dan perilaku yang baik. Kita juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian kita akan mendapatkan penghargaan dari orang lain, rasa segan, rasa hormat, perhatian juga kita dapatkan, dan yang paling penting adalah kita bisa meningkatkan citra diri kita. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika merupakan panduan bersikap dan berperilaku. Apa yang dimaksud dengan etiket? Etiket merupakan aturan bersikap dan berperilaku di dalam interaksi kita di masyarakat. Apa perbedaan antara etika dan etiket? Etika merupakan segala sesuatu yang ada di dalam niat kita, nurani kita, jiwa kita, dan etika merupakan sebuah kepastian dan diakui oleh masyarakat apakah itu baik dan apakah itu buruk. Sedangkan etiket merupakan bentuk tata cara kita bersikap dan berperilaku. Etiket berlaku jika ada interaksi di lingkungan kita, ada interaksi dengan kita, dan berlaku berdasarkan situasi dan kondisinya. Dan etiket merupakan pelaksanaan kegiatan yang harus ditunjukkan pada saat interaksi itu berlangsung. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menerapkan etika itu sendiri dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama adalah appearance. Bagian dari penampilan itu sendiri yang harus kita perhatikan adalah performance. Bagaimana cara kita menampilkan keseluruhan mengenai image kita, tampilan kita. Kemudian dressing. Bagaimana cara kita memadukan busana yang kita kenakan. Bagaimana cara kita memadukan warna yang kita kenakan, dan bagaimana cara kita menempatkan busana kita sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Contohnya, kita tidak akan mengenakan busana pesta untuk pergi ke kampus, dan kita juga tidak akan mengenakan busana pesta untuk jalan ke mall. Nah, begitu juga bagian dari appearance itu sendiri yang harus kita perhatikan adalah hygienity. Sebagai seseorang yang ingin menampilkan sesuatu yang menarik, kebersihan, kerapihan,
merupakan salah satu kewajiban yang harus kita tampilkan. Kemudian yang kedua adalah etika kita secara pribadi yang harus kita tampilkan, komunikasi. Bagaimana komunikasi kita berlangsung? Yang harus kita pahami adalah eye contact. Pada saat kita berinteraksi secara langsung dengan orang lain, kita harus memperhatikan kontak mata kita. Jangan pernah kita berbicara kepada seseorang, baik secara umum ataupun secara khusus, dengan mengabaikan kontak mata. Begitu juga gaya berbicara. Pada saat kita berinteraksi, berbicara akan selalu dinilai oleh orang lain. Jagalah setiap kata-kata yang kita munculkan, kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang kita ucapkan. Begitu juga dengan bagaimana cara kita menulis. Bentuk tulisan, kerapihan tulisan, dan ketelitian penulisan merupakan etika bagaimana cara kita berkomunikasi. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bersikap dan berperilaku. 1. Bahasa tubuh. Yang kedua adalah gestur. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita membina hubungan antar sesama masyarakat sosial kita. Di dalam menerapkan etika itu sendiri, yang harus kita juga perhatikan adalah bagaimana cara kita menjalin hubungan kita secara personalnya kita, secara pribadinya kita. Karena pada saat kita berinteraksi di dalam lingkungan masyarakat kita akan berhadapan dengan keluarga, kita akan berhadapan dengan lingkungan kerja, dan kita juga akan berhadapan dengan masyarakat sosial kita. Dalam hubungan kita dengan keluarga, kita harus tahu bagaimana cara kita bersikap sebagai orang tua, bagaimana cara kita bersikap kepada orang tua, dan kita juga harus tahu bagaimana cara kita menempatkan diri sebagai anak-anak dan berinteraksi dengan keluarga kita yang lainnya. Di lingkungan kerja, kita harus menjaga hubungan kita, sehingga kita juga harus menerapkan etika kita dalam berinteraksi dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dan dengan bawahan kita. Di dalam lingkungan bermasyarakat, kita juga harus tahu bagaimana berinteraksi dengan tetangga, dengan teman-teman pergaulan kita. Sehingga pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat kita akan tetap selalu menjaga image atau kesan diri kita menjadi selalu yang baik. Di dalam etika itu sendiri, ada kata-kata yang kita sebut magic word, yaitu please, sorry, dan thank you. Demikian yang bisa kita simpulkan hari ini adalah terapkanlah sikap dan berperilaku
sebagai konsep image profesional berdasarkan etika dan etiket untuk memperoleh penghargaan, rasa segan, dan hormat dari lingkungan kita. Demikian perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita bahas hari ini merupakan wawasan dan bisa diimplementasikan untuk menjadikan kita pribadi yang menarik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Salam sang juara.